Halo guys, balik lagi di Dharma Friday. Di antara begitu banyak komentar di video Dharma Friday, saya menemukan satu komentar yang menarik banget nih guys. Kenapa Buddha menyembah patung batu buatan tangan manusia? Adakah patung itu disebut Tuhan? Sebenarnya pertanyaan ini agak melelahkan nih untuk dijawab ya guys ya. Kenapa? Karena udah terlalu sering banget ditanyakan, dibahas, tapi masih tetap aja banyak orang Indonesia yang nggak paham. Aduh. Padahal nih ya, dulu di Kerajaan Sriwijaya, Indonesia adalah salah satu tempat tujuan bagi pembelajaran ajaran Buddha di dunia loh. Tapi kenapa masih ada aja yang bilang umat Buddha sembah patung. Jadi yang masih nggak paham juga, yuk aku kasih paham di episode Dharma Friday kali ini. Fakta sejarah sebelum munculnya patung Buddha. Kalau kalian perhatikan berbagai jenis patung Buddha, kalian pasti melihat karakteristiknya sangat bervariasi. Di Thailand biasanya, terbuat dari campuran emas dan lebih runcing-runcing di beberapa bagian seperti bagian kepala. Dan beda lagi kalau di India, yang menggunakan style Gandhara seperti yang kalian bisa lihat pada patung Buddha Bamiyan di Afghanistan. Bahkan saat ini aja, di berbagai masa Buddha pun memiliki perbedaan gaya dan corak pada patung Buddha. Pernah nggak bertanya? Kenapa kok bisa berbeda-beda? Kenapa nggak punya satu deskripsi yang sama aja? Seperti misalnya umat Kristiani yang punya deskripsi wajah Yesus yang sama di seluruh dunia. Apakah ini artinya patung Buddha itu freestyle? Nah, sebelum sampai ke kesimpulan itu, mari kita tinjau dari sejarah patung Buddha pertama kali dibuat dan kita harus tarik mundur ke waktu saat Buddha mencapai parinibbana atau pembebasan akhir yang bisa kita baca dalam teks Mahaparinibbana Sutta Digha Nikaya. Sutta ini merupakan sutta panjang yang menjelaskan hari-hari di mana Buddha Gautama sebelum meninggal dunia. Saat beliau bertemu Dewa Mara yang memohon beliau untuk segera parinibbana, namun perjalanan Buddha dari satu kota ke kota yang lain untuk berceramah dan memberikan nasihat terakhir, dan sutta ditutup dengan tata cara kremasi dan pembagian relik Buddha. Di sutta ini pula, Buddha menjelaskan ada tempat yang layak dipuja karena bisa menginspirasi mereka yang memiliki atau meningkatkan keyakinan atau sadar, yaitu yang pertama, tempat kelahiran calon Buddha di Taman Lumini ada di distrik Kapilawastu, Nepal dekat perbatasan India. Yang kedua, tempat calon Buddha mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha di kota Bodh Gaya di distrik Gaya di negara bagian Bihar, India. Yang ketiga, tempat Buddha memutar roda Dharma di Sarnath, Uttar Pradesh, India, yaitu Taman Rusa, tempat Buddha pertama kali memutar roda Dharma dan komunitas Sangha terbentuk. Yang keempat, tempat Buddha mencapai parinibbana alias meninggal dunia dan tidak lahir kembali di Kusinagar atau Kusinara, sebuah kota di distrik Kusinagar di negara bagian India, Uttar Pradesh yang terletak di sekitar Jalan Nasional 28 dan berjarak 52 km sebelah timur dari kota Gorakhpur. Tujuannya bukan sekedar hanya foto-foto selfie ya guys, melainkan untuk terinspirasi akan perjuangan seorang pangeran dari suku Sakya bernama Siddhartha Gautama yang kemudian menjadi Buddha atau pembuka jalan anatta atau tanpa aku. Buddha juga mengatakan kepada asisten pribadinya yaitu Bhikkhu Ananda bahwa ada 4 jenis manusia yang layak dibuatkan stupa, yaitu yang pertama, sama Sang Buddha yang mencapai penerangan sempurna atas usahanya sendiri, seperti yang dilakukan oleh Buddha Gautama. 2. Paceka Buddha atau Buddha yang tidak bisa membuat orang lain memahami Dharma. Biasanya para Panceka Buddha muncul di kalpa naik atau saat usia rata-rata manusia meningkat. Ketiga, seseorang yang dibimbing oleh sama Sang Buddha dan kemudian mencapai pencerahan sempurna dan dikenal sebagai Savaka Buddha. 4. Seorang raja pemutar roda atau raja dunia yang biasanya muncul di zaman emas saat usia rata-rata manusia mencapai puncaknya sekitar 100.000 tahun. Alasan keempat jenis manusia ini layak dibuatkan stupa karena sebagai pengingat bahwa makhluk-makhluk tercerahkan dan penuh kebajikan tersebut pernah lahir di dunia. Hal itu dapat membangkitkan semangat dan inspirasi bagi siapapun yang ingin berlatih untuk keluar dari samsara atau siklus kelahiran kematian. Pembagian relik Buddha Gautama. Buddha Gautama mencapai pencerahan sempurna di usia 35 tahun dan mengajar hingga usia 80 tahun atau bisa dibilang selama 45 tahun. Buddha berkeliling di sekitar India, Nepal, bahkan sampai ke beberapa negara di Asia, menyebabkan banyak kerajaan dan komunitas masyarakat dari berbagai suku yang menginginkan relik atau sisa-sisa tubuh yang telah dikremasi. Karena setiap umat menginginkan relik tersebut untuk ditempatkan di stupa wilayah mereka sebagai bentuk penghormatan dan pemujaan, maka kemudian Brahmana Dona berusaha melerai keributan tersebut dan beliau kemudian membagi 8 tempat untuk relik dan 2 tempat untuk kendi takaran relik dan arang pembakaran.
Yang pertama, Raja Ajatasattu dari Magadha membangun sebuah stupa besar untuk menyimpan relik-relik Sang Buddha di Rajagaha. Kedua, para Lichavi dari Vesali membangun sebuah stupa besar di Vesali. Ketiga, para Sakya dari Kapilawatu yang merupakan keluarga biologis Buddha Gautama membangun sebuah stupa besar di Kapilawatu. Keempat, para Bulaya dari Alakapa membangun sebuah stupa besar di Alakapa. Kelima, para Kolya dari Ramagama membangun sebuah stupa besar di Ramagama. Keenam, Brahmana dari Vetadipa membangun sebuah stupa besar di Vetadipa. Ketujuh, para Mala dari Pava membangun sebuah stupa besar di Pava. 8. Para Mala dari Kusinara membangun sebuah stupa besar di Kusinara. 9. Brahmana Dona membangun sebuah stupa besar untuk menyimpan kendi takaran relik. 10. Para Maurya dari Pipalawana membangun sebuah stupa besar untuk menyimpan arang pembakaran di Pipalawana. Periode Helenistik, penyebab munculnya patung Buddha. Periode Helenistik atau era Helenistik adalah masa yang berlangsung setelah penaklukan Alexander Agung. Istilah ini dikemukakan oleh sejarawan J.G. Droysen. Pada masa ini, pengaruh budaya dan kekuasaan Yunani mencapai pada puncaknya di Eropa dan Asia. Era ini kadang disebut masa transisi, atau bahkan disebut masa kemunduran antar zaman klasik yang brilian dalam kebangkitan Kekaisaran Romawi. Periode ini dimulai setelah kematian Alexander Agung pada tahun 323 sebelum Masehi, dan berakhir ketika Republik Romawi menaklukkan daratan Yunani pada tahun 146 sebelum Masehi, atau ketika penerus Alexander Agung yang terakhir mengalami kemunduran, yaitu kerajaan Ptolemaic di Mesir dalam pertempuran Actium. Setelah India diinvasi oleh orang-orang Yunani dan kemudian membentuk kerajaan Yunani India, perpaduan antara unsur-unsur Helenistik dan Buddha mulai muncul. Hal ini juga didukung oleh sikap kepala raja-raja Yunani yang terbuka terhadap ajaran Buddha. Di bawah kaum Yunani India atau Yawana dan kemudian Kusan, interaksi antara budaya Yunani dan Buddha berkembang di daerah Gandhara yang sekarang terletak di Pakistan bagian utara, sebelum menyebar lebih lanjut ke India. Kemudian, kesenian Buddha Kekaisaran Gupta yang juga menyebar ke Asia Tenggara. Pengaruh seni Buddha Yunani juga menyebar ke utara menuju Asia Tengah dan dengan kuat membentuk kesenian cekungan tarim di pintu gerbang ke Tiongkok. Dan akhirnya pengaruhnya mencapai di Tiongkok, Korea, dan Jepang. Deskripsi Buddha menurut Sutta dan pengaruh Helenistik. Pengaruh Helenistik menyebabkan deskripsi pada patung Buddha terlihat mirip seperti dewa-dewi Olympus dalam mitologi Yunani. Tapi, apakah Buddha beneran terlihat seperti itu? Kita mesti kembali melihat Sutta. Di dalam Lakana Sutta, Tiga Nikaya, dijelaskan 32 tanda-tanda manusia agung. Di sini dijelaskan apabila manusia agung ini hidup, maka karirnya hanya dua kemungkinannya, yaitu jika ia hidup sebagai perumah tangga, maka ia akan menjadi raja dunia pemutar roda dhamma, atau kemungkinan kedua adalah menjadi seorang Buddha. Deskripsi fisik Buddha di alam Sutta inilah yang kemudian menginspirasi para seniman Gandhara, Mathura, dan hingga di berbagai wilayah yang dipengaruhi oleh seni Helenistik Yunani India. Jadi gimana? Panjang kan? Pertanyaannya mungkin sederhana, kenapa umat Buddha sembah patung? Tapi jawabannya, kalian harus melihat sejarah panjang ribuan tahun silam. Intinya gini ya guys, patung Buddha atau biasa disebut Buddha Rupang yang mungkin kamu lihat di wihara bukanlah semata-mata digunakan untuk sembah menyembah umat Buddha, menjadikan Buddha Gautama sebagai Tuhan. Patung Buddha diciptakan oleh para seniman di masa silam seperti halnya stupa yang menyimpan relik Buddha pasca Buddha mencapai parinibbana. Bertujuan agar siapa saja yang melihat langsung bisa terinspirasi pada perjuangan seorang pangeran dari suku Sakya yang secara garis keturunan sangat dihormati pada zamannya. Memiliki semua harta duniawi, punya istri rupawan dan anak yang sehat, tahta yang jelas akan ia wariskan, tetapi malah memilih untuk meninggalkan semuanya demi mencari jalan bagi semua makhluk agar bebas dari samsara atau siklus kelahiran kematian. Mengetahui betapa luar biasanya perjuangan Pangeran Siddhartha untuk menjadi Buddha, ketika kamu melihat patung Buddha atau stupa atau bahkan relik Buddha, masa iya kamu nggak pengen menghormat pada beliau? Bukan karena menganggap beliau sebagai Tuhan, tapi umat Buddha melakukan namaskara berdasarkan rasa hormat pada perjuangan luar biasa seorang manusia. Oke teman-teman, makasih ya udah mau nonton video ini. Ikuti konten-konten kita selanjutnya yang bakal bahas tentang kehidupan seputar agama Buddha yang informatif dan pastinya seru banget. Kalau ada yang mau kasih revisi, pertanyaan, atau menambahkan pendapat, bisa langsung aja tulis di kolom komentar, dan kita akan diskusikan bareng-bareng ya guys. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe, biar kalian nggak ketinggalan update seputar Buddha. Bye-bye!